Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Rahma di mata pelajaran PAI kelas 3. Hari ini kita akan belajar materi bab 5, yaitu tentang tawadu, ikhlas, dan mohon pertolongan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Baiklah teman-teman, Ibu minta tolong diperhatikan sebentar ya. Hari ini kita akan belajar tentang makna tawadu, ikhlas, dan mohon pertolongan. Yang pertama yaitu pengertian tawadu. Secara bahasa, tawadu berarti rendah hati. Rendah hati itu ya sama seperti kita tidak sombong, tidak suka pamer. Kemudian tawadu secara istilah adalah merendahkan diri tanpa menghinakan dan meremehkan harga dirinya. Tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merendahkan diri dan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang dilandasi oleh kesadaran akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta. Jadi, di sini dijelaskan bahwa kita sebagai umat Islam harus selalu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lawan tawadu adalah yaitu takabur atau sombong, ya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi sebagai berikut. Ibu bacakan terlebih dahulu ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha auha ilayya an tawaddu'u hatta la yafkhuru ahadun ala ahadin wala yabghi ahadun ala ahadin. Rawahu Muslim. Yang artinya, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku untuk tawadu atau rendah hati, hingga tidak ada seorang pun yang menyombongkan dirinya terhadap orang lain, dan tidak ada seorang pun yang menganiaya terhadap yang lainnya. Ya, jadi sudah dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwa kita sebagai umat Islam harus bisa bersikap tawadu kepada siapapun, ya. Bisa dipahami ya, teman-teman. Kita lanjut ke nomor 2, yaitu ikhlas. Ikhlas menurut bahasa artinya murni, bersih, atau jernih, dan tidak tercampur sesuatu. Pengertian ikhlas dalam perbuatan adalah pembersihan perbuatan dari pamrih atau pujian manusia. Ikhlas adalah perbuatan yang sepenuhnya tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, bukan untuk mencari penghargaan diri manusia. Jadi intinya, apabila kita ingin melakukan sesuatu atau menolong seseorang, ya,
kita tidak boleh mengharapkan imbalan dari orang yang sudah kita tolong, kecuali hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Jika kita menolong seseorang, tetapi kita mengharap imbalan atau pujian dari orang lain, kita tidak akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa belajar menjadi manusia yang ikhlas dalam menerima ketentuan yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Kita lanjut ya, teman-teman. Di sini sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bacakan terlebih dahulu ya, teman-teman. Yang pertama, hadis terlebih dahulu. Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhuhu. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak menerima perbuatan atau amal ibadah kecuali amal tersebut didasari oleh keikhlasan dan hanya mencari keridhoannya. Ya. Jadi Allah itu tidak menerima amal ibadah kita kalau kita masih mengharapkan pujian atau imbalan dari orang lain. Jadi intinya kita harus melakukan segala sesuatu itu dengan ikhlas, hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini juga dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Quran surat Al-Ghafir. Al-Ghafir ya, ayat 65. Ibu bacakan terlebih dahulu ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang artinya, dialah yang hidup kekal, tidak ada Tuhan selain Dia. Maka sembahlah Dia dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, di sini semua ciptaan manusia, semua ciptaan Allah yang ada di bumi, semuanya tidak ada yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sebagai umat Islam ya tidak boleh apa? Tidak boleh mengharapkan imbalan atau pujian kepada orang lain, yaitu kita hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami ya teman-teman? Nanti teman-teman bisa sambil dibaca lagi bacaannya di buku paket PAI kelas 3. Kita lanjut ya. Sekarang yang nomor 3, yaitu mohon pertolongan. Secara bahasa, pertolongan adalah bantuan. Pertolongan dalam perbuatan adalah jika kalian membutuhkan sesuatu, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kebaikan dan jangan meminta dalam hal kejahatan. Jadi kita sebagai umat Islam dianjurkan segala hajat yang kita miliki, apapun yang kita inginkan, cita-cita atau keinginan kita, ya hendaknya hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena insya Allah doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terkabulkan ya. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ya dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2. Ibu bacakan terlebih dahulu ya teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa
wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 dijelaskan bahwa kita harus saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Dan tidak boleh tolong menolong dalam hal keburukan. Ya. Nah, di sini ada kata takwa. Apa arti takwa, teman-teman? Masih ada yang ingat? Takwa adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Contoh perintah Allah itu apa saja? Yaitu perintah Allah semua yaitu perbuatan yang terpuji. Ya. Dan semua larangan Allah yaitu perbuatan yang tercela atau perbuatan yang tidak baik. Sampai di sini bisa dipahami ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya, adapun pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita antara lain yang pertama yaitu menjaga urusan dunia kita dalam bentuk menyehatkan badan kita, melapangkan rezeki kita, menjaga ibu atau bapak kita dan lain sebagainya ya. Jadi kita sebagai umat Islam harus banyak bersyukur ya atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Yaitu misalnya nikmat sehat ya, mempunyai teman yang baik, itu adalah contoh ya nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan kita harus selalu bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Yang B yaitu menjaga urusan agama kita. Bentuk penjagaannya berupa membersihkan hati dari kotoran. Jadi kita sebagai umat Islam harus belajar ya, berhusnudon ya, berbaik sangka kepada Allah dan kepada orang lain. Kemudian penuh rasa harap kepadanya. Dan kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa doa kita, bahwa apa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala suatu saat nanti akan terkabul. Kemudian senantiasa bertaubat kepadanya. Apabila kita melakukan kesalahan, segeralah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan anggota badan kita terbebas dari memperturutkan hawa nafsu. Nah, kita harus bisa mengendalikan diri kita supaya tidak menuruti hawa nafsu, yaitu melakukan perbuatan yang tidak baik ya. Sampai di sini bisa dipahami ya, teman-teman. Nanti apabila ada yang belum kalian pahami, boleh bertanya sama Bu Rahmah ya. Baiklah teman-teman, setelah kita mempelajari bab 5 tentang tawadu, ikhlas, dan mohon pertolongan, semoga kalian bisa memahaminya dengan baik dan semoga ilmu yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Baiklah, di sini Ibu ada tugas PAI untuk kalian di rumah. Ibu minta tolong kerjakan uji kemampuan di buku paket halaman 48 bagian A nomor 1 sampai nomor 10. Dikerjakan dengan baik dan tetap semangat belajarnya di rumah ya teman-teman. Dan jangan lupa dijaga kesehatannya. Dan Ibu mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi ada kekurangan atau kesalahan. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.